Selamat malam kawan horor. Malam ini admin akan membacakan sebuah kisah nyata pendakian horor di Gunung Pangrango. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Rombongan kita ada 12 orang, tapi saat berhitung jadi 13 orang. Lalu, siapa orang yang ke-13 itu? Ini adalah salah satu cerita dari narasumber. Itu ceritanya waktu dia naik Gunung Pangrango pas pandemi kemarin. Kisah ini adalah pengalaman pribadi Ian dan rekan-rekannya saat mendaki Gunung Pangrango yang dilakukan pada pertengahan tahun 2020, di mana saat itu ada pengalaman tidak terduga saat mereka dalam pendakian malam hari di Gunung Pangrango. Mereka bertemu nenek-nenek misterius, bertemu pendaki yang ditinggal oleh teman-temannya, dan misteri pendaki yang ke-13. Tahun 2020, suasana seluruh dunia tengah menghadapi pandemi. Saat itu Indonesia tidak luput kena dampak dari pandemi. Seluruh sektor diatur dengan peraturan menyesuaikan dengan keadaan itu. Pertengahan 2020 masih ketat dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebenarnya perketatan sistem saat itu sungguh merepotkan. Namun karena pandemi, maka mau tidak mau semua harus menaati segala peraturan tersebut. Dalam sektor wisata pun tidak luput dari keketatan peraturan saat pandemi COVID-19. Pertengahan 2020, tepatnya akhir bulan Juli, Ian dengan adik sepupunya yakni Fahmi serta 3 rekan kerjanya, Fadli, Dimas, dan Bobby, berniat mendaki Gunung Pangrango. Saat itu syarat mendaki gunung termasuk banyak dan sulit, lantaran banyak peraturan yang menyesuaikan dengan keadaan COVID-19 itu. Terlebih 2020 sedang kencang-kencarnya PSBB. Tidak jarang untuk dapat mendaki gunung ada para pendaki yang melanggar syarat alias ilegal, termasuk Ian dan 4 rekannya yang juga memiliki jalur ilegal saat itu. Mereka nekat walau tahu yang dilakukan jelas salah. Pendakian ke Gunung Pangrango kali ini berbeda dengan pendakian yang sebelum-sebelumnya. Bukan hanya berbeda karena di saat pandemi saja, namun kali ini Ian dan rekan-rekannya ingin mendaki pas malam hari. Kelima pria itu ingin merasakan sensasi trekking malam hari yang tidak biasa mereka lakukan. Sebelum Ian dan keempat rekannya berangkat, seperti umumnya mereka berkumpul di suatu lokasi atau base camp. Rumah Ian adalah tempat pilihan mereka semua berkumpul. Karena di antara 5 pria itu, hanya rumah Ian yang paling strategis lokasinya dengan tujuan pendakian. Ian dan rekan-rekannya berbagi tugas agar pendakian mereka kali ini bisa lebih lancar dari pendakian yang sebelumnya. Sebelum mereka berkumpul, dari pagi mempersiapkan logistik dan perlengkapan kemah, akhirnya saat sore mereka berangkat menuju ke Gunung Pangrango. Ian merasa yakin pendakian mereka kali ini dapat berjalan dengan baik karena mereka telah membagi tugas dan perlengkapan jauh lebih baik. Langit kuning kian menampakkan warna yang mulai menggelap, bukan karena mendung, namun tanda waktu telah memasuki maghrib. Ian saat itu berboncengan motor dengan adik sepupunya. Bobby naik motor sendiri, sedangkan Dwi dan Dimas naik mobil bersama. Mereka berlima ini melaju beriringan menuju lokasi pendakian lewat jalur Cibodas. Perasaan semangat mendaki mereka ini sangat membara karena sangat rindu dengan suasana dan rasa mendaki gunung. Meskipun saat itu maraknya pembatasan sosial dan banyak aturan yang mengatur izin mendaki begitu sulit, mereka mau membayar jalur ilegal ini demi bisa mendapatkan momen trekking yang dirindukan. Ian dan rekan-rekannya akhirnya sampai ke pos di mana mereka telah janjian dengan pihak yang membantu jalur ilegal. Saat itu mereka sampai ke pos ranger Cibodas sekitar pukul 10 malam. Sampai di sana, mereka langsung beristirahat untuk memulihkan tenaga mereka. Karena panjangnya perjalanan,
mereka menuju lokasi tentu saja membuat badan mereka cukup pegel. Mereka memanfaatkan waktu istirahat itu untuk makan. Untungnya perbekalan logistik yang mereka bawa banyak, sehingga tidak diragukan perbekalan mereka akan cukup selama di sana. Singkat cerita, pukul 12 malam, Ian dan teman-temannya serta kelompok pendaki yang lain mulai melakukan pendakian. Para trekker kembali bersemangat untuk memulai petualangan di Gunung Pangrango, dan suasana menantang pukul dini hari. Meskipun jalur ilegal, namun jumlah pendaki yang tergabung di sana tidak main-main. Ternyata banyak seperti Ian dan kawan-kawan yang menggunakan jalur ilegal. Mungkin para pendaki itu juga tidak sabar untuk mendaki, sehingga rela menempuh jalan ini demi melewati aturan yang rumit di jalur ilegal. Para pendaki beriringan berbaris memanjang mengikuti instruksi petugas sebelum memulai pendakian. Kemudian berangkatlah mereka semua. Jalur pendakian ilegal ternyata berbeda dengan yang legal. Jalur yang para pendaki lewati merupakan jalur tikus yang dibuat oleh para petugas. Baru awal perjalanan, para pendaki telah berhadapan dengan jalur yang ekstrim. Bagaimana tidak, jalan tikus itu amat curam sehingga perlu usaha lebih untuk mendaki. Tidak jarang mereka butuh panduan tongkat untuk menjaga keseimbangan saat mendaki. Ian dan keempat temannya tidak menyangka sebelumnya bahwa jalur ilegal dan legal akan berbeda sama sekali. Tetapi mereka tetap mencoba menikmati pendakian itu. Kurang dari sejam nih mereka melewati jalan tikus yang curam. Akhirnya sampailah mereka di persimpangan dekat Telaga Biru. Di sana mereka singgah ke pos Telaga Biru. Malam itu suasana sangat sejuk. Namun ada sedikit perasaan janggal yang tiba-tiba Ian rasakan. Sebab dia tahu rumor Telaga Biru terkenal horor. Ian dan kawan-kawannya beristirahat di pos Telaga Biru sebelum melanjutkan perjalanan pendakian mereka. Perjalanan para pendaki setelah Telaga Biru adalah rawa Kayanggong. Rawa itu berjalur memanjang dengan bersusun kayu-kayu sebagai alasnya. Saat ingin melanjutkan perjalanan dari Telaga Biru, salah satu rekan Ian yakni Dimas tiba-tiba drop. Di sana mereka sempat berdebat. Fadli mulai celetuk, mempertanyakan kepada kawan-kawannya perihal pendakian mereka. "Ini yakin kita mau nanjak malam-malam begini?" celutuk Fadli saat mereka bersiap jalan dari pos. Pertanyaan Fadli seolah-olah dia meminta untuk menunda melanjutkan pendakian mereka. Dia merasa ragu untuk mendaki di malam hari. Sebenarnya bukan hanya Fadli yang perasaannya ragu ataupun cemas, namun mereka semua. Saat itu Dimas yang sedari awal perjalanan pendakian merasa tidak enak badan. Tiba-tiba dia muntah, wajahnya pucat, jelas menunjukkan dia sedang sakit. Dimas yang merasa lemas menolak untuk melanjutkan pendaki gunung tertinggi kedua di Jawa Barat itu. "Aku mau pulang aja lah, asli ini rasanya gak kuat mau mendaki," ujar Dimas yang merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Di sana Bobby segera mengeluarkan kotak P3K. Bukannya obat yang dikeluarkan, namun Bobby justru mengeluarkan sebuah botol kecil berisi serbuk dari kotak P3K. Rupanya yang dia keluarkan tersebut adalah serbuk bidara. Bobby telah mempersiapkan serbuk bidara dari rumah karena dia yakin di gunung rentan dengan hal-hal mistis. Daun bidara memang terkenal fungsinya dapat mengusir jin. Tidak ada yang berekspektasi seperti Bobby yang mempersiapkan serbuk bidara untuk obat pendakian mereka. Ian menyangka Dimas hanya sakit biasa akibat tubuhnya yang beradaptasi dengan suhu gunung. Terlebih, ini adalah pengalaman pertama Dimas mendaki di Gunung Pangrango yang termasuk gunung tinggi di Jawa Barat. Setelah 5 kawanan berdebat di pos Telaga Biru dan memberi penanganan pada Dimas yang sakit, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan gelapnya malam, mereka bersama-sama melewati rawa Kayanggong menuju pos selanjutnya. Ian sempat mengingatkan rekan-rekannya untuk fokus dengan jalan di depan dan tidak menoleh ke kanan atau kiri. Alasannya di Gunung Pangrango tersebut
terkenal angker di Telaga Birunya. Jika sore saja banyak pengalaman orang merasakan hal mistis, apalagi jika melakukan pendakian malam hari. Teman-teman harus fokus lihat ke depan, dan jangan ada yang menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Ingat, fokus saja jalan di depan, ucap Ian menginstruksi perjalanan mereka berlima. Singkat cerita, setelah mereka melalui rawa Gayonggong, akhirnya mereka sampai di pos yang besar. Mereka menyebutnya pos percabangan karena jalur lurus menuju Curug Ciberem dan jalan menanjak adalah jalur pendakian. Ian dan rekan-rekannya memutuskan untuk beristirahat di pos tersebut karena mereka kelelahan. Pertama, mereka menggelar matras, kemudian menyiapkan kompor untuk memasak air panas agar bisa membuat kopi. Sebelum makan perbekalan yang ada, mereka makan nasi bungkus yang telah disiapkan orang rumah. Tidak hanya berhenti untuk makan dan minum, tetapi di pos itu kelima pendaki tersebut juga menyempatkan untuk tidur sebentar. Dimas yang sejak di pos pertama sudah tidak enak badan memilih untuk tidur duluan. Kemudian Fadli dan Fahmi ikut rebahan dan kemudian tertidur. Sisa Ian dan Bobby yang sama-sama rebahan di pojok belum tidur. Ian sengaja tidak tidur karena di sana dia sudah merasakan kejanggalan. Dia merasakan seolah-olah banyak pasang mata yang memperhatikan dan mengawasi mereka. Pos itu tidak berdinding sehingga hawa hutan sangat terasa. Hawa mistis dia rasakan saat matanya terjaga. Lalu dia berpesan kepada Bobby untuk sama-sama tetap terjaga. "Bob, kamu jangan tidur ya. Soalnya kerasa banget nih kayak banyak yang mau masuk. Kalau kamu tidur nanti aku harus bisa ngobrol dan harus bisa ngeluarin juga," ujar Ian mewanti-wanti Bobby agar tetap terjaga. Yang dia maksud mau masuk tentu saja jin-jin di sekitarnya. Sepertinya Ian sensitif dengan hal-hal demikian. Iya, aku gak tidur, siap nemenin lu," balas Bobby yang sama-sama terjaga. Tentu sangat berisiko jika mereka semua tertidur. Jika terlalu lama berdiam di sana, mereka bisa kedinginan. Jadi mereka tidak boleh terlelap terlalu lama. Saat terjaga seperti itu, Ian semakin merasa banyak sekali makhluk halus yang tengah memperhatikan mereka di pos itu. Di antara rasa cemas dan takut, dia komat kamit membaca doa. Dan begitu pula Bobby menahan matanya yang berat sambil komat komit membaca doa. Mereka berdua tiba-tiba merasakan kegelisahan di tempat itu. "Pergi, tolong!" Suara gaib berupa teriakan dan tangisan yang tiba-tiba terngiang-ngiang mengganggu Ian. Dia merasa situasi semakin aneh dengan gangguan-gangguan suara mistis. Sisi lain dia juga khawatir jika berlama-lama diam di sana mereka dapat kedinginan. Kemudian dia meminta Bobby untuk membangunkan rekan-rekan mereka. "Bob, bangunin teman-teman. Kita nggak bisa kelamaan di sini," ujar Ian pada Bobby. Ian merasa cemas karena dia merasa banyak pasang mata tidak terwujud dengan tengah memperhatikan mereka. Begitupun Bobby yang sama-sama merinding seolah-olah merasakan hal yang sama. Dimas, Fadli, dan Fahmi tidak merasakan cemas ataupun merinding selama tidur. Setelah semua rekan Ian bangun, tanpa banyak berkata apapun, instruksi mereka semua paham. Harus segera melanjutkan perjalanan. Sebelum itu, mereka membereskan barang-barang yang telah mereka pakai. Di pos itu hanya tinggal Ian dan keempat rekannya yang belum melanjutkan perjalanan. Pendaki-pendaki yang lain telah lama melanjutkan perjalanan bahkan sebelum rekan-rekan Ian tidur. Akhirnya mereka selesai beres-beres dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Fahmi merasakan ada sesuatu yang tampak dari sudut matanya. Dia merasa seseorang sedang berdiri di dekat pos. Pikirnya siapa orang yang tiba-tiba muncul di sana. Karena penasaran, dia menolehkan kepalanya ke arah yang dia merasa ada sesuatu. Fahmi terkejut karena tiba-tiba ada sosok nenek berbaju lusuh berdiri membungkuk diam di tengah jalur pendakian. Fahmi memberi kode ke kakak sepupunya dengan lirikan mata. "Shh, shh, shh." Siut Fahmi pada kakak sepupunya memberi kode. Ian pun ikut menoleh ke arah yang Fahmi tunjukkan. Saat melihat sosok nenek di tengah jalan, Ian refleks terkejut. Dia ingin berpikir positif bahwa yang dia lihat adalah manusia biasa,
Namun sisi lain pikirannya menolak. Karena pikirnya bagaimana mungkin tiba-tiba ada nenek-nenek di jam dini hari di gunung seperti ini. Bukan hanya Ian yang ikut terkejut, namun semua rekan ikut terkejut dan merinding melihat sosok nenek rambut acak-acakan dan berbusana kain lusuh itu. Mereka berlima kemudian membaca doa yang dipimpin oleh Ian. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ajak Ian menginstruksi teman-temannya. Untuk dapat berdoa dengan khusyuk, mereka menundukkan kepala ketika berdoa. Sebenarnya mereka berdoa bukan hanya untuk keselamatan di perjalanan, namun juga berdoa agar penampakan yang menunggu mereka juga hilang. Setelah mereka berdoa dengan serentak, mereka menoleh ke arah di mana sebelumnya ada sosok nenek-nenek itu. Dan saat itu juga sosok nenek misterius telah menghilang. Tentu saja perasaan mereka mulai agak tenang. Mendaki saat malam hari ternyata sangat banyak kejutan mistis. Pantas saja salah satu rekan mereka sempat ingin menyerah di tengah pendakian. Namun Ianlah salah satu yang paling bersemangat untuk mendaki malam hari. Dia ingin merasakan sesuatu yang baru dan ingin tahu rasanya trekking malam hari di jalur Cibodas yang terkenal banyak spot horor. Singkat cerita, Ian dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan menanjak dari pos percabangan tempat mereka beristirahat. Sepanjang perjalanan, mereka berlima berusaha tetap fokus dengan jalan di depan. Tidak ada yang menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Dan untungnya tidak ada gangguan mereka temui selain rasa was-was di jalan. Tidak terasa mereka sampai pos lagi. Di sana, mereka berlima itu sepakat untuk istirahat kembali. Karena merasa lelah dan kedinginan, mereka membuat timbunan daun kering untuk dibakar agar dapat menghangatkan diri. Untungnya bukan hal yang sulit bagi mereka membuat api dengan mengumpulkan dedaunan, karena di sana sangat banyak daun kering. Kondisi Dimas masih sama sejak malam pendakian. Lalu di pos itu Firman mulai ikut sakit. Bobby juga mulai merasakan badannya pegel-pegel. Dan sisa Dwi dan Ian yang masih fit. Akhirnya mereka yang sakit tidur dan dua yang lain yang sehat harus berjaga. Setelah menghangatkan diri dan beristirahat di pos itu, kelimanya melanjutkan perjalanan. Sungguh disayangkan ada rencana mereka yang tidak terrealisasi karena terlalu lama di pos. Akhirnya mereka berangkat lambat dari target. Seharusnya mereka berkemah di kandang badak. Namun menjelang subuh mereka baru lanjut pendaki dari pos, sehingga mereka tidak sempat untuk berkemah di pos kandang badak. Setelah melewati jalan yang curam, hawa yang dingin dan suasana yang sunyi, akhirnya pagi pun tiba. Untuk menuju tujuan mereka akan melewati sungai air panas yang batunya berlumut dan licin. Sudah dapat dipastikan siapapun yang terpeleset di sana bisa kepanasan kena airnya. Sebelum jalur air panas, di sana terdapat kawasan landai dengan dikelilingi pepohonan yang daunnya rimbun. Tetapi mereka membangun tenda di sana. Teman-teman Ian menyiapkan makanan untuk sarapan. Ian yang merasa sudah sangat mengantuk karena sama sekali tidak tidur, akhirnya memutuskan untuk melelapkan matanya. "Sorry, aku gak bisa bantuin masak. Soalnya mataku udah berat banget, butuh tidur," kata Ian pada rekan-rekannya yang sedang menyiapkan makanan. Mata Ian sudah sangat berat, lalu dia memutuskan untuk rebahan di tenda. Meski dapat rebahan, namun perasaan dia tidak tenang lantaran memikirkan rekan-rekannya yang banyak yang sakit. Dimas yang kondisinya belum membaik, adik sepupunya Ian yang ikut sakit, dan Fadli yang mulai ikut drop. Ian yang sekejap melelapkan matanya di tenda langsung bangun untuk membantu kawan-kawannya. Akhirnya atas dasar tidak tenang dia bangun dan keluar dari tenda, kemudian mengajak Bobby untuk memasak untuk rekan-rekannya. Tentu saja harus mereka berdua yang turun tangan karena rekan-rekannya yang lain lebih drop. Bobby sudah berinisiatif sejak awal soal persiapan obat. Jika sebelumnya dia membawa serbuk bidara untuk Dimas, kali ini dia membuat ramuan obat untuk Fahmi. Ramuan tersebut adalah hasil akal-akalan dia, yakni gula merah campur tolak angin dan cabai. Dengan bersemangat, dia meminta Fahmi untuk mencoba ramuannya itu. "Mi, nih aku bikinin obat buat kamu."
Gula merah, tolak angin, plus cabe, ujar Bobby sambil menyerahkan ramuannya kepada Fahmi yang sedang meriang. Fahmi yang merasa ramuan Bobby konyol dan aneh langsung dia tolak. Alasannya dia ikut Bobby sedang eksperimen, bukannya melegakan malah membuat tambah sakit. Kamu gila ya? Kamu aja yang minum sana, balas Fahmi pada Bobby yang dengan percaya dirinya meminta Fahmi meminum racikannya. Karena Fahmi menolak, akhirnya minuman racikan Bobby pun tidak ada yang meminum. Di pos itu ramai dengan pendaki yang lain. Entah mengapa walaupun sebenarnya saat itu ada larangan mendaki karena PSBB, tapi banyak sekali pendaki yang tetap mendaki dan tentu saja dengan jalur ilegal. Di samping rombongan Ian, tampak ada grup pendaki yang jumlahnya banyak. Mereka ada sekitar 20 hingga 40 orang. Salah satu dari grup pendaki mendekati tenda rombongan Ian. Laki-laki pendaki itu tampaknya adalah seorang porter karena tasnya carrier besar dan tumpuk tua yang kira-kira isinya adalah peralatan porter. Dia datang meminta asis air panas untuk menyeduh energen sasetnya. Tentu saja Ian paham, sesama pendaki dia pun membagi air panas yang mereka punya. Tidak sekedar singgah, mereka sempat ngobrol dan di sana terungkap bahwa kelompok pendaki yang ramai itu adalah open trip. Ada yang menarik dari obrolan dengan anggota pendaki sebelah. Bang, nesting kamu kecil amat, kayak main masak-masakan. Celetuk pendaki yang minta air panas itu. Mungkin dia celetuk seperti itu karena merasa lucu dengan alat masak Ian dan rekan-rekannya tampak serba kecil seperti tidak niat camping. Berbeda dengan kelompok rombongan trip yang segala alat dan logistiknya lengkap, bahkan membawa kompor besar. Ian yang sadar mereka berbeda dengan rombongan pendaki sebelah. Dia hanya memaklumi candaan pendaki itu. Pikirnya tentu wajar, karena jumlah mereka tidak seramai seperti rombongan pendaki sebelah. Lagi pula, untuk apa jika hanya 5 orang mendaki bawa alat masak banyak dan heboh? Cukup yang minimalis saja bagi Ian dan rekan-rekannya. Ian dan rekan-rekannya yang sejak pagi beristirahat di pos dekat sungai air panas kemudian memutuskan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 11, hampir waktu zuhur. Kali ini mereka benar-benar semakin telat berangkat. Menuju pos kandang badak sudah jelas tidak sempat ke sana. Dengan hati-hati Ian dan keempat rekannya melewati sungai air panas yang batunya sangat licin. Ada beberapa kali mereka harus menyeimbangkan diri agar tidak terpeleset di batu itu. Hari semakin cerah namun hawanya tetap sejuk, bahkan sukses membuat mereka kedinginan. Setelah beberapa lama berjalan, mereka melewati pos lagi. Namun kali ini mereka tidak memilih beristirahat di pos itu, lantaran sudah terlalu banyak istirahat. Dengan badan yang kurang fit, rekan-rekan Ian tetap berjuang melewati segala trip. Kemudian mereka sampai di kawasan kandang batu. Saat itu di sana barulah mereka istirahat. Sebenarnya di kawasan itu dilarang untuk camping. Namun karena sudah merasa sangat lelah dan menuju ke pos kandang badak butuh waktu 30 menit sampai 1 jam perjalanan lagi. Jadi mereka memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Udah, kita di sini aja. Lagian kandang badak masih jauh. Dan kalau kita ke sana nggak pasti apakah masih ada tempat untuk kita menggelar tenda, ucap Ian pada rekan-rekannya. Selain jarak yang masih jauh, mereka takut tidak ada kepastian tempat yang tersisa di kandang badak. Sebab banyaknya pendaki lain yang mungkin telah lebih dulu sampai. Hanya Ian dan Fadli saat itu yang badannya masih agak fit, sedangkan 3 lainnya sudah benar-benar tumbang, hampir tidak berdaya. Mau tidak mau, mereka terpaksa melanggar aturan larangan camping di kandang batu. Karena suhu sangat dingin, Ian berinisiatif mengumpulkan ranting untuk dibakar. Sebelum sempat membuat api, Fadli mencegah Ian. "Jangan bikin asap di sini, Bang," cegah Fadli tiba-tiba. "Loh, kenapa?" tanya Ian heran dengan Fadli. "Kata nenek moyang saya nggak boleh," balas Fadli yang mewanti-wanti pesan leluhurnya. Tanpa banyak bertanya, Ian membatalkan membuat api dengan ranting untuk menghormati leluhurnya.
Dia juga tidak ingin berdebat dengan keadaan seperti ini. Menghargai adalah sikap yang tepat sekalipun banyak pertanyaan. Lalu mereka pun memasak makanan logistik yang dibawa, dan itu adalah hasil pembagian sembako bantuan COVID. Sejak mereka datang ke kandang batu, ada satu pendaki tampak sendirian. Kemudian pendaki itu dengan tiba-tiba menghampiri Ian dan kawan-kawannya. Pendaki tersebut hendak meminjam alat masak dan kompor. Di sana, Ian dan yang lain awalnya merasa aneh dan curiga dengan pendaki itu, lantaran dia hanya sendirian. "Kak, boleh pinjam kompornya? Saya nggak punya alat masak, tapi logistik saya lengkap," kata pendaki itu. Karena merasa iba, Ian dan rekannya menawarkan makanan untuk pendaki itu. "Udah, nggak usah masak. Gabung kita aja makan di sini," ujar Ian. Awalnya pendaki itu menolak tawaran, namun karena terus dipaksa, akhirnya pendaki yang sendirian itu pun mau. Setelah mengobrol, barulah mereka tahu bahwa pendaki yang sendirian itu bernama Wondo. Dia ditinggal rekan-rekannya yang berjumlah 9 orang. Kaki Wondo tampak lecet karena dia tidak memakai kaos kaki. Tidak terbayang bagaimana dia melewati sungai air panas sebelumnya. Usut punya usut, ternyata dia sempat dibantu pendaki lain yang membopong dia melewati air panas. Karena tidak mau ditemani, akhirnya dia tinggal sendiri di kandang batu hingga kemudian datanglah rombongan Ian. Walaupun sedang di gunung, jaringan di sana masih ada. Ian yang iba kemudian berinisiatif ingin menghubungi kawan-kawan Wondo yang telah meninggalkan. Dia meminta Wondo untuk meminjamkan handphonenya. "Bisa pinjam handphonenya buat telepon teman-teman kamu?" pinta Ian kepada Wondo. "HP saya nggak ada, soalnya dipinjam teman-teman buat foto-foto di atas, Bang," jawab Wondo. Bukan lagi iba. Mendengar itu, Ian dan rekan-rekannya kesal dengan kawan Wondo yang telah tega meninggalkan dan parahnya lagi membawa handphonenya. Dipikir Ian sungguh keterlaluan rekan-rekan Wondo meninggalkan temannya tanpa alat apapun untuk membantu dia jika terjadi apa-apa di hutan. "Ya sudah, kamu ikut kita aja," ujar Ian menawari Wondo untuk bergabung bersama mereka. "Nggak usah Bang, makasih. Saya sendiri aja nggak apa-apa," tolak Wondo kepada tawaran Ian. "Nggak apa-apa gimana? Udah ikut aja. Itu kakinya diopedi dulu," kata Ian memaksa untuk membantu. Akhirnya maulah si Wondo ikut dengan rombongan Ian. Kakinya yang lecet diobati oleh Bobby yang membawa kotak P3K. Kaki Wondo dibersihkan, diberi betadine dan koyo. Sekelompok Ian membangun 2 tenda. Tenda itu besar dan tentu saja cukup untuk menampung 3 orang tiap tendanya. Tenda yang mereka bangun berjejer dan di tengah-tengah antara tenda diletakkan alat masak. Singkat cerita, malam pun tiba. Dimas tidur bertiga dengan Fadli dan Bobby, sedangkan Ian bertiga dengan Fahmi dan Wondo. Meski saat itu musim kemarau, namun namanya gunung tetaplah dingin. Padahal di kawasan itu banyak pohon rimbun mengelilingi. Jam dini hari tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek di luar. Kresek-kresek, suara yang muncul dari tempat alat masak. Ian terbangun mendengar itu. Dia pikir itu adalah monyet hutan. Tetapi anehnya suara itu terdengar lama dan semakin jelas seperti orang mau masak. Karena dari tenda tidak terlihat apa yang ada di luar, Ian sempat memanggil untuk memastikan siapa yang ada di luar. "Siapa itu?" tanya Ian. Tidak ada sahutan dari siapapun di luar. Saat itu Fahmi dan Wondo tidur dengan pulasnya. Sadar waktu telah memasuki dini hari, dia kemudian memutuskan untuk membangunkan yang lain agar melanjutkan perjalanan lagi. Karena jika berlama-lama beristirahat, perjalanan akan semakin larut. Jika dari kandang badak untuk mencapai puncak Pangrango 4 hingga 5 jam, apalagi dari kandang batu. Rekan-rekan Ian sebenarnya banyak yang tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Namun Ian bertekad untuk sampai ke puncak. Adik sepupu Ian memilih untuk tetap di kandang batu. Ian bukan tidak mau solidaritas, tetapi dia menyayangkan ini adalah pengalaman perdana Fadli dan Bobby. Lalu sepakatlah Ian, Fadli, Dimas, dan Bobby lanjut trekking. Fahmi dan Wondo tinggal tidak melanjutkan perjalanan.
Mereka terpaksa berpisah di sana. Suasana dini hari amat gelap dan dingin di Gunung Pangrango. Ian, Fahli, Dimas, dan Bobby berjalan beriringan. Tidak terlalu jauh dari tempat tenda mereka, tampak pepohonan lebat berjejer. Suasana langkah kaki mereka beradu dengan suara binatang malam dan angin yang berhembus. Dengan perasaan antusias tapi juga was-was, mereka berharap bisa sampai pulang dengan selamat. Lalu mereka dihadapkan pohon-pohon lebat yang tanpa diduga banyak sekali bayang-bayang putih tengah bergelantungan di sana. Bayang-bayang putih itu tidak lain adalah kuntilanak-kuntilanak penghuni hutan di gunung.